wis lali marang Gusti, yen manungsa wis lali marang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wong Embongan Punya Cerita. Alhamdulillah kita bertemu lagi rekan-rekan Wong Embongan seluruh Nusantara. Yang kemarin kita sesi dengan seorang pemusik jalanan. Mungkin sesi yang kedua kali ini sebagai narasumber tetap mungkin nanti kita bahas di entertainment, di mana rekan-rekan kita Wong Embongan yang punya cerita, yang punya kisah, kita tuangkan semuanya. Kita sebagai sesama Wong Embongan adalah sarana di podcast Embongan ini juga bagaimana keluhan mereka, nasib mereka, harapan mereka semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan obrolan kita sesi hari ini bersama narasumber kita menjadi manfaat, menjadi inspirasi, dan menjadi edukasi kita semua. Pertama kita perkenalan dulu dengan, kalau di Surabaya ini selecak ya Pak ya, Cak ya, iya wis. Cak siapa namanya? Yahudi Alexa. Wah, duh, Yahudi Alexa Mas. Waduh, ini nek suarane iki temenan mulai lahir apa enggak iki Yahudi. Iya. Yes. Soalnya kalau kita konotasinya Yahudi dikira perang Israel. Oke ya, makanya iku Mas. Jadi kadang-kadang saya atas nama iki rok tuh gak enak, tapi tapi bagaimana lagi, kan orang tua. Iya. Saya artikan bahwasanya apalah artinya nama, yang penting kita semangat. Betul. Tapi artinya selama ini juga mulai ya kita agak sedikit intro dulu ya. Soal itu nama Yahudi kok dengar langsung waduh bener teman tangun. Dengar wong mesti heran, kok jeneng kok Yahudi tapi tidak apa-apa, itu masalah, itu pembawa kata orang tua yang memberikan nama ini amanat dari orang tua, saya terima dengan baik Mas. Oke, terima kasih. Wah, itu harus legowo gitu. Oh iya. Yang penting yang jujur, yang jelas itu kalau kita bicara Yahudi aja sampai Yahudi sampai Israel. Lah, aja sampai Yahudi Israel. Iya, betul. Jadi rekan-rekan semuanya Cak Yahudi ya. Saya bilangnya Cak Yahudi. Cak Yahudi Surabaya nih Mas. Surabaya ya. Cak Yahudi ini beliaunya seorang apa ya, profesinya apa? Yes, kadang kita kan dua profesi, karena ada pertama kita memang membutuhkan kebutuhan dari keluarga, kita berwira swasta, kita bekerja di perusahaan. Yang kedua bukan sambian Mas ya, tapi memang ini dari rasa hati MC saja. MC walaupun tidak musik level besar, tapi paling tidak saya bisa MC lokal lah, kecil-kecilan di elektron gitu loh Mas. Tapi sementara ini rodok sepi Mas. Oke. Jadi intinya profesi beliau adalah seorang MC ya, MC atau pembawa acara ya di event-event entertainment lah istilahnya. Master of Ceremony. Oke, terima kasih. Artinya kita sempat kapan hari sama beliaunya mau menyampaikan curhati kisahnya, ceritanya. Nah, mungkin ceritanya mungkin sebagai pembuka. Sebenarnya kalau saya bilang itu sebuah profesi oke lah ya. Cuman mungkin sebagai profesi yang dikatakanlah untuk sambian ya. Sambian lah ya. Karena kan kita ya juga ada keluarga Mas, kita punya keluarga, punya anak. Kalau kita terjun ke MC saja ya jelas sih gak mampu sih Mas, gak ngatasi. Mesti saya akan ya kedua tetap punya profesi yang profesional ya. Tetap saya profesional gitu loh Mas. Artinya punya keahlian profesional yang untuk menompang kebutuhan keluarga. Benar itu Mas, gitu benar. Ya. Kemarin juga sama kita ada seorang pengamen ya, hasil pemusik jalan juga. Kalau jaga ngono tok Pak mati aku. Lah ya bener sih Mas, karena alam sekarang itu musik ya kadang-kadang kan banyak pemuda-pemuda sekarang yang bermunculan punya
katakanlah talenta yang baik. Iya. Nah, kalau kata kita ini sudah tua, Iya, tadi agak melorot Mas. Tadi jarine wong Jawa, jari wong Surabaya niku wis melorot gitu loh. Nah, karena sekarang dimunculkan anak muda sih Mas. Banyak anak muda bertalenta, mempunyai kreatif yang sangat baik, sehingga kita ini paling tidak kalah lah. Tapi saya berterima kasih kepada pemuda-pemuda sekarang Mas yang mau meneruskan MC karena MC ku kadang-kadang juga melekat di hati Mas, nggak bisa digung loh. Gitu Enak, ya? iya. Tapi biasanya event-event seperti itu hanya kalau nggak salah ini ya, itu pada bulan-bulan tertentu ya. Yang bulan tertentu. Biasanya yang paling ramai ku Agustus Mas. Agustus ya. Agustus itu kadang saya. Bulan besar ya. Oh bulan besar. Karena kan dia. Karena semua orkes dangdut itu kan lagu Mas kalau bulan Agustus buat acara-acara 17-an gitu loh. Jadi orkes yang kecil-kecil itu membutuhkan MC. Nah, kalau sekarang kan enggak, orang punya hajat, dia mempunyai MC sendiri karena banyak anak muda. Benar, gitu loh Mas. Benar. Jadi banyak talenta yang berkembang sekarang Mas. Terus ada lagi kemarin juga yang mungkin hampir sama ya yang disampaikan Mas Arya kemarin itu di pemusik jalanan. Jadi talenta itu kemarin mungkin ada sedikit keluhan, dia ada komplain. Ya saya juga memaklumi. Dari segi bisnis, dari EO mungkin nggak nyalahkan karena dia mencari sesuatu yang punya value atau punya yang arti menjanjikan, wah dan dibayar, gampangan murah itu diambil lah. Ini kemarin juga nyampaikan, aku seperti ini karena generasi ada generasi milenial baru ini yang jenengan sampaikan tadi punya talenta hebat lah, talenta yang bagus lah gitu yang menggantikan generasi kita ini yang tua. Nah itu ada sedikit keluhan sebenarnya kemarin tuh. Mosok yo apa nih ngarani apa ya kemarin tuh. Ya gak apa-apa sih, kamu butuh jam terbang gitu ya. Tapi ojo mateni pasaran dengan kadang value atau apa ya secara finansial gak dibayar gelem jadi. Apa bener itu memang? Iya. Kadang-kadang bener Mas. Bener juga itu Mas. Karena gini, kalau anak pertama kalau dia katakanlah ingin belajar MC kemudian diambil oleh salah satu grup musik, dia walaupun digaji kecil mau karena dia ingin mengembangkan bakat, bukan karena dia, saya kira loh Mas ya, bukan karena dia untuk mematikan dari yang lain, tapi ingin memunculkan diri, ingin memunculkan dirinya bahwasanya saya bisa mampu, saya mampu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kok Mas, itu nggak apa-apa sebenarnya, baik juga karena kalau kita lihat dari materi terus nggak bisa muncul Mas. Makanya dia kadang-kadang tidak digaji, kadang-kadang digaji sedikit, dia mau, bukan berarti mematikan yang senior, tapi dia ingin memunculkan diri bahwasannya saya itu bisa. Lah kesempatan Mas, kesempatan kalau ada yang ngajak, biasanya begitu. Pertama kali saya dulu Mas ya, saya begitu juga diajak oleh orkes satu grup, saya nggak digaji, dikasih makan dok, saya mau karena apa? Ingin sekali Mas, menampilkan diri, ingin sekali waktu itu makanya sebenarnya itu nggak apa-apa, baik kok, baik gitu juga. Ya? Berarti ada dua sudut pandang berbeda. Dari segi dia kemarin kalau ya nggak apa-apa namanya orang punya sudut berbeda ya. Di satu sisi mungkin bagi dia punya sudut pandang berbeda karena apa? Nek gak dibayar koyo aku iki sakjane ya aku lebih profesional kan organi pisan gitu katanya ya. Nah, itu kadang-kadang itu juga memang bener enggak itu kan? Iya, ada dua sisi ke Mas. Kalau kita lihat dari senior, dia merasa saiki aku payu nang ndi wong ana sing dibayar gelem lah iki lho. Kadang di sisi lain. Tapi di sisi lain kita lihat dari kemunculan dia, karena dia ingin menampilkan dirinya sehingga dia tidak digaji atau digaji sedikit dia mau, bukan berarti dia mematikan mereka tidak, tapi ingin menampakkan dirinya gitu aja kok Mas. Wajar sih sebenarnya. Wajar itu Mas. Ya cuman memang ada sedikit itu tadi ya. Namanya kan punya sudut pandang berbeda. Gitu satu loh, sisi mungkin saya juga memahami apa yang kemarin teman kita pengembongan satunya kemarin itu juga, wah ini aku boleh bingung pisan. Karena apa?
melok mati pisan ya. Tapi ya apa ya, saya bilang ini memang semua tergantung pada personal masing-masing. Lah, menerima apa tidak. menerima ya. atau tidak gitu aja. Cuman kok, memang ya ini satu polemik, bukan polemik, memang keadaan yang sudah real Iya. seperti itu di lapangan Iya, gitu, nih. iya, iya, Nah, maksudnya. ini yang perlu mungkin saya tanyakan kalau memang keadaan seperti ini memang punya apa namanya, punya asumsi berbeda ya. Iya. Kalau tadi itu kemarin Mas Arya dari pemusik jalanan seperti itu, kalau jenengan mungkin agak kontradiktif ya. Nggih. Ya wis gak popo ini. Nah, kira-kira seumpama seperti itu, apakah kira-kira ini ya Nggih. harapan jenengan dengan berkembangnya era sekarang ini anak-anak Nggih. talenta itu apa ya, berharap seperti itu terus atau mungkin harusnya memang ya apa ya keadaan ini, saya nggak bisa bicara itu. Iya. Piye kira-kira sampean ini. Sebenarnya gini Mas yo, sebenarnya memang kemunculan anak muda sekarang ini kita apresiasi dengan baik, Iya. kita dukung dengan baik. Karena apa? Karena memang mereka lah ya harus menggantikan yang sudah Sudah sepuh katakanlah lah. sudah sepuh lah, wis tua-tua, sudah wayai alumni, sudah wayai pensiun loh Mas. Jadi memang mereka Mas, mereka yang menggantikan. Kalau kita nggak mendorong mereka, gimana lagi ya? Tapi alhamdulillah, zaman mulai tahun 2026 Mas, banyak sekali anak-anak muda ini yang menjadi MC. Dia mempunyai kreatif, mempunyai karakter sendiri. Nah inilah Mas, ini yang saya bangga sekali ngono. Nah, ini sekarang saya kayak menginjak ke masalah profesionalisme ini ya. Seumpama ini ya satu contoh. Kira-kira menurut jenengan gimana, Cak Yudi? Ini kan apa? Dimanapun kita semuanya kan perlu ada profesionalisme ya. Profesional. Sing wis profesional dengan talenta baru yang masih junior, gampangan gitu ya. Tapi dengan otomatis dari di lapangan itu mempunyai apa ya istilahnya, kalau dibilang nilai harga nih arane regane biasanya anggap saja 1 juta 2 juta seumpama. Lah karena talenta baru ini kadang gak pasang tarif, gak pasang value, gak lah itu kan piye menurut sampean? Jadi ada sing wah gak dibayar atau mungkin 100.000 200.000 itu gimana nanti menurut Kadang-kadang gini, setiap orkestriku Mas, setiap musikku kadang-kadang begini, dia mempunyai kolaborasi. Yang senior dipasang, yang baru dipasang, supaya gitu bisa ya. Jadi kita sama-sama ingin katakanlah mengimbangkan diri. Jadi biar nanti yang tua ini, yang tua ndak main, tapi yang muda langsung bisa. Saya kolaborasi seperti itu Mas. Gitu. Jadi keduanya dipasang, bukan berarti saingan, tidak, untuk mengajari dia yang muda. Generasi penerus. Generasi penerus loh Mas. Tapi makanya saya tadi bilang, alhamdulillah 2026 ini Mas, banyak sekali anak muda yang kreatif, bertalenta menjadi MC. Banyak sekali Mas. Gitu, Makanya saya senang kok. Saya kalau melihat di TV, kalau melihat di video-video musik-musik loh Mas, anak muda-muda itu wah punya talenta, punya karakter, ya. Iya, punya jiwa ngono. Karena MC kan gini Mas ya. MC ku mengatur ritme dari panggung, dan mengatur ritme panggung. Jadi kita bedakan antara MC dan vokalis, penyanyi. Kadang-kadang orang itu salah Mas, salah mengerti. MC harus menyanyi berarti tidak. MC bukan penyanyi Mas. MC ku untuk mengatur ritme musik yang ada di panggung. Jadi kalau vokal itu vokalis, penyanyi sendiri. Kadang-kadang begini penonton, MC-nya yang menyanyi. Loh, MC bukan penyanyi karena karakter bukan karakter penyanyi. Karakter untuk mengatur situasi musik yang ada di panggung. Menghormati tuan rumah, menghormati siapa yang datang, dan mengatur bagaimana cara nanti pemusiknya itu adalah MC. Jadi kadang-kadang orang kan salah paham. MC kayak seakan-akan jadi penyanyi. Enggak juga. Inilah yang kadang-kadang MC kerepotan Mas. MC kerepotan loh. Ya karena saya kan nggak begitu belajar menyanyi banyak ya Mas. Memang paham. Nah, kita MC ku belajar untuk bagaimana caranya menarik penonton. Kita mempunyai kata-kata yang baik untuk penonton, untuk tuan rumah, untuk tuan hajat atau gimana pun lah. Seumpama itu tadi yang jenengan sampaikan, Cak Yati.
Kalaupun ada seperti itu, gimana tanggapan sampean? Piye caranya? Nggih lah, alhamdulillah Mas. Ya, Mas. Karena dituntut oleh seperti itu sehingga saya sedikit banyak belajar belajar menyanyi. Seharusnya tidak bisa sehingga saya harus belajar Mas. Masih gak enak titik Lah, penyanyi. Masih gak enak titik karena MC kan bukan penyanyi Iya, iya, Mas. iya. Kalau kita paham seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan. Dipikir MC ku penyanyi, jadi dikongkon menyanyi. MC ini menyanyi loh, kan beda. Iya. Kita bukan penyanyi, kita ki MC untuk mengatur ritme dari musik yang ada di panggung, ngono loh. Ini makanya saya adanya seperti itu, saya dituntut untuk belajar Mas Anggire. Dituntut untuk belajar, bagaimanapun saya harus belajar. Tuntutan profesi. Iya, tuntutan profesi. Itu profesi. Lah, diterjang aja Mas, belajar aja Mas, ngono kata ya apa maneh. Padahal bayaran itu podo ya. Bayarane podo, ya menyanyi, ya MC kadang. Wes, iki lah. Memang itu ada nilai tambah kan. tidak ada ya. Iya. Memang itu suka dukanya. Iya, Memang iya, iya. ya paling tidak memang menghibur penonton, kita terus menghibur. Itu suka dukanya enak. Ya namanya kalau kita udah mulai bicara penonton ya, bicara audiensi lah penonton. Ya apa sakene njeplaki kan. Lah, kadang-kadang iya Mas, kadang-kadang. Lah, kadang-kadang sampean penonton itu kadang-kadang request lagu, katakanlah duet, dia nggak mau naik, tapi yang disuruh MC ya kalau MC tahu semua, kadang-kadang kan nggak belajar dari situ Mas, ini kebingungan. Memang kita ini dituntut seperti itu, memang ya apa ya yang namanya musik Mas, paling tidak ya kita belajar dari menyanyi, ya belajar dari MC gitu Mas. Gitu ya, oke. Jadi intinya memang harus ada kesiapan ya, istilah kesiapan. Iya Mas, ada kesiapan. Ada tuntutan ke sana ya. Karena tuntutan, tadi cara wonge rada kepeksan. Dudu nggone dinggon-gono ngono. Rada kepeksan dedek ngono Mas. Masih buyar-buyar ini suaranya gak apa-apa. Wis gak apa-apa ya. Yang salah mereka bukan vokalis kok dikon menyanyi ngono lho Mas. Ya wis ngomong ya sing salah sampean. Ya ngono lho Mas apa. Wis kadang-kadang. Jadi iki ini untuk pengembongan kami ya, sekedar pemberitahuan juga ke rekan-rekan atau pemirsa semua di rumah. Ini Mas, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Alvin Pedro ya. Iya. Mas Alvin Pedro dengan Mas Alvin Dero yang telah mengundang saya di podcastnya. Terima kasih banyak Mas. Semoga podcast Mas Alvin Dero lancar dan amin. Terus terkenal di Jawa Timur khususnya Mas ya. Iya. Terima kasih Mas. Intinya kalau kita memang kita coba untuk apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi bukan keluhan sih, cerita-cerita yang sebenarnya belum pernah didengarkan oleh ya kita coba sampaikan ya. Khusus wong cilik-cilik ae. Lah ya iki Mas aku kok heran sih. Keluarga sampean waktu sampean ngundang aku jenenge podcast embongan. Podcast embongan iki apa sih Mas ceritane sih? Ceritane kok iso pas ngono lho, podcast embongan ya Mas. Kok enak lho. Kebetulan ya mungkin pada punya inisiatif aja inovasi. Kalau podcast kan kebanyakan memang formal ya. Secara formal. Cuman kami coba membingkai itu, membingkai itu podcast ini. Sopo iso termasuk gak peduli siapa narasumbernya, yang penting punya cerita. Wah, baik juga. Iya. Oke, wong sembarang mau cili-cili kabeh rata-rata. Nah, iki lho yang saya suka Mas, pas ngono. Lah kemarin saya diundang Mas Alvin. Kok katanya podcast embongan gimana ki? Ceritanya begitu. Baik Mas. Jadi gitu. Lah itu nanti salah satu visi misi saya juga nanti menampung semua rekan-rekan embongan semua. Katakanlah embongan secara umum ya. Profesi ini gak jelas opo ngene sanggepet ngono kan ya. Padha jenenge wong embongan yang ngene. Iya. Kalau podcast seperti ini Mas enak juga karena semua bisa masuk. Semua bisa masuk, tidak terikat oleh siapapun. Iki lho enake Mas. Jadi Mas Alvin bisa mengundang siapa saja di sini. Iya, yang jelas untuk kita bercerita sebagai wong cilik apa sih yang menjadi kalau ada cerita kisah mungkin harapan juga ya, atau mungkin apa keluhan atau mungkin apa yang menjadi harapan itu yang jelas itu. Artinya kita sampaikan juga gimana solusi ini nanti. Kalaupun belum ada ketemu solusi ya kita nanti mungkin konsultasi sama instansi terkait ya. Yo apa iki model kayak gini kan gitu. Mungkin bisa menjadi jembatan itu ke sana. Bener Mas, bener. Itu yang mungkin ke depan saya visi misi saya itu tujuan saya itu gitu. Jadi
Apa sih sing nek gak lewat ngene sapa sing ngrungokno kan gitu. Lah bener Mas. Sapa sing ngrungokno apene ngono kan ya. Bener kan ya. Iya bener. Karena saya suka ini podcast jenengan iki tidak terikat oleh siapapun Mas. Karena pas dengan namanya podcast embongan. Iki lho wis pas ngono. Jadi semua bisa masuk di sini. Nggih, terus gini Mas, mungkin ini kan mungkin tadi mungkin kita coba saya sampaikan dulu kemarin mungkin sesama seniman dengan seniman entertainment lah sebenarnya. Kemarin mungkin punya pandangan berbeda, saat ini juga berbeda. Itu wajar lah. Wajar. Itu nggih. Nah, kira-kira ini dengan apa namanya dengan kalau jenengan saya bilang bukan Gen Z ya, Gen Z ku sing anyar-anyar milenial. Dengan talenta seperti ini, jangan saya sampaikan tadi, ya gak apa-apa mendukung kan gitu. Tapi sekarang saya ganti bertanya, kira-kira dengan banyaknya talenta ini tidak takut tersaingi apa enggak sampean saking? Karena itu merupakan ada merupakan suatu pendapatan. Lah bener, itu merupakan kayak ya alhamdulillah Mas, karena saya tidak fokus di MC saja karena saya kan sudah tadi bilang profesi yang profesional itu tadi ya. MC sekedar profesional dan saya punya pekerjaan lain. Bukan berarti kalau di MC harus melupakan, tetap saya profesional Mas. Cuman dengan anak muda bukan tersaingin, tapi saya malah sangat senang dan bangga sekali Mas. Itu ya. Sangat senang dan bangga sekali. Karena apa? Masih banyak anak muda karena mempunyai jiwa atau karakter untuk terjun ke MC Mas. Karena MC ku ya tidak mudah loh Mas. Tidak mudah juga MC ku Mas. Memang. Harus belajar karena MC ku langsung apa ya, bertatapan dengan audiens, dengan penonton loh Mas. Dengan penonton, membawa suasana itu suasana. Orkes itu bisa rame atau tidak, MC-nya juga terpengaruh loh Mas. Iya benar. Iya, itu sangat mempengaruhi. Katakanlah orkes itu bisa maju, vokalisnya, musisinya bisa maju karena MC dengan suara MC ku bisa juga loh Mas. Iya. Karena MC ku mengatur ritme yang ada di panggung. Iya, gitu Mas. Betul. Jadi harus menguasai panggung, harus segala macam loh. Lah dengan Mas Alvin tadi ngomong bagaimana nanti tersaingi sama anak muda, itu kan jelas itu. Ya alhamdulillah tidak. Kalau saya tidak Mas, kalau saya pribadi tidak tahu karena orangku beda pandang. Tapi sebenarnya satu tujuan semua ini akan tergilir oleh waktunya sendiri. Dan akan ada muncul anak-anak baru Mas, anak-anak muda yang mempunyai kreatif. Itu sangat bangga Mas, sangat terima kasih loh Mas, sangat baik sekali menurut saya. Berarti kesimpulannya begini, kalaupun itu sebuah profesi, MC kan tetap profesi ya, tetapi mungkin ini nasihat juga bagi rekan-rekan semuanya ya, di rumah tetap jangan menjadikan satu profesi itu mau apapun itu sebagai hal yang utama ya, arti profesi yang utama ya, tetap harus punya pekerjaan atau profesi yang lain yang tetap istilahnya gitu ya, profesional lah kira Mas, profesional gitu ya. Jadi kita tekuni sebagai kompori ben kok omah mlaku lah, memang itu ya. Cari wong Surabaya ben dandange cekak logo. Mas. Oke. Terus ini ada lagi mungkin pertanyaan selanjutnya begini Mas. Kira-kira jenengan setuju enggak ya, sependapat enggak, karena kebanyakan juga ini kemarin kita bahas di Mas Arya ini juga, kalau beliaunya nyampaikan memang kurang setuju sama sih sebenarnya juga. Jangan merendahkan profesi itu pada satu platform media sosial, kayak live. Mungkin untuk belajar enggak apa-apa, tetapi untuk menjadikan dia menilainya rendah, karena kalau di situ kan jarang juga, paling wong delok wong wis mek ngono-ngono wae kan, sampe dapat apa ning arane ngono iku ya wis ngono-ngono wae kan gitu ya. Memang ya ndak tahu kalau jenengan gimana, yang jelas itu kalau bisa profesi itu dijaga itu artinya ojo didol murah-murahan ngono maksudnya. Iya, sebenarnya saya setuju dengan Mas Arya juga. Saya sebenarnya setuju dengan Mas Arya, memang profesiku
harus dijaga dengan benar-benar, Mas. Benar, saya setuju. Tapi kan kita ini melihat situasi dan kondisi, Mas. Situasi dan kondisi zaman sekarang seperti ini kan. Kalau tidak kita main live segala macam, karena seseorang itu ingin katakanlah memunculkan diri. Kalau dia mempunyai bakat seni, dia akan munculkan diri dengan seninya. Katakanlah dia mempunyai bakat MC atau vokalis, dia akan live dengan vokalisnya. Memang itu kan biasa, lumrah, Mas. Tapi saya sangat setuju dengan Mas Arya kemarin bahwasanya profesi itu harus dijaga sungguh. Memang itu benar, Mas. Iya. Artinya kita di satu sisi ada satu titik ketemu ya, artinya tetap walaupun toh dalam keadaan persaingan itu, tapi mungkin satu titik yang kesimpulannya jangan tetap setuju bahwa profesi ojo jual murah kan gitu. Ya gitu, benar, ya. saya sangat setuju, Mas. Nanti ya. lainnya yang melok kan gitu mungkin ya. Jadi artinya tetap menjaga profesi itu sebaik mungkin kan gitu nggih. Ada profesionalisme di situ soalnya. Mas, biar nanti penonton pemirsa yang menilai kan gitu nggih. Iki ono regone apa enggak kan gitu. Kan gitu kan balik lagi ke sana kan. Ya, balik lagi gitu. ke ketok kan. Iki bener-bener wong iso larang apa enggak kan kelihatan tuh. Bisa dijual atau tidak kelihatan dari situnya gitu, jadi artinya berarti secara garis besarnya boleh seperti itu boleh gitu cuman mungkin pada saatnya pun fase atau tahap profesional itu yang menentukan iya, Mas. Bener menentukan bahwa kon larang apa enggak gitu ya. Itu kan dilihat dari orang banyak, Mas. Kamu bisa dijual atau tidak, laku atau tidak, mahal atau murah. Itu yang menilai kan yang mendengarkan, tetap audien, Mas. Ya. Tetap masyarakat, Mas, yang menilai. Iya. Terima kasih, Mas. Yahudi, Cak Yahudi. Nah, iki jenenge mudah-mudahan ya terbiasakan. Pokoknya ojo nanggon Israel intinya. Yang penting Yahudi bukan Israel. Ini makanya lucu. saya tambah dengan Yahudi Alexa, Mas. Oh gitu ya. Jadi biar ada ono gandengane lho, Mas. Ono gandengane. Iya. Wah, ini menarik sekali dulur kabeh yang ada di Nusantara wong embong khususnya. Dari narasumber yang kemarin yang kita undang adalah satu sisi dia seorang pendidik, seorang guru juga, termasuk seorang entertainment istilah gitu ya, di bidang kesenian atau seni lah. Di dunia seni dia sebagai pemain musik kafe. Nah sekarang ini bicara konteksnya sekarang hari ini justru sama profesinya, cuman mungkin sebagai MC. Yang punya sudut pandang berbeda. Ya biasa seperti itu saya kira. Cuman kesimpulannya bahwa tetap profesionalisme kita harus jaga, jangan dijual murah kan gitu ya. Bener, Mas. Kita harus jaga profesionalisme itu harus. Karena balik lagi semuanya itu tergantung itu kan. Nanti penonton yang menilai, masyarakat. Penonton yang menilai. Dia bisa dijual atau tidak, mahal atau tidak kan mereka yang menilai. Iya benar. Wah, mantap sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama, pemahaman kita bersama. Kita harus benar-benar tetap menghargai apapun itu perbedaan sudut pandang. Yang jelas ada titik temu di situ bahwa kesimpulan dari semua pembicaraan kemarin dari Mas Arya, Cak Yahudi, bahwa tetap satu sisi yang tidak boleh kita tinggalkan adalah profesionalisme itu ya. Mas ya, itu ya. Bener. Jadi titik temu itu yang harus kita jaga tetap kita harus jaga profesionalisme, harus dijaga bener. Karena masyarakat kembali ke masyarakat yang menilai kan nanti gitu ya. Kita kembalikan ke yang menilai itu kan masyarakat, Mas. Dia bisa dijual atau mahal murahnya itu karena masyarakat yang menilai. Iya. Wah, iki menarik iki, lucu iki. Iki meneh iso iki iso wong loro tak undang karo iki cepet ngomong. Terima kasih Cak Yahudi nggih. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi. Tapi mungkin dalam sesi sudut pandang berbeda lagi ya. Mas. Nanti ada sesuatu atau apapun nanti yang menjadi cerita dan kisah sampean, monggo jangan segan-segan. Mungkin apa yang perlu disampaikan ke rekan-rekan kita wong embongan seluruh Nusantara nggih. Mas. Mau ngobrol biasa, mau hasil piye, yang penting kita sampaikan kan yang gitu. Penting kita sampaikan ini kan ngobrol gitu. Yang penting ngobrol kan ngomong-ngomongan, Mas. Apa yang menjadi perasaan kita, benar. Kita sampaikan. Lah, nanti
siapapun yang menilai salah benar itu tidak masalah. Kita ini ngobrol ya Mas. Oke. Nah, mudah-mudahan lah semuanya menjadi edukasi pelajaran kita semua, menjadikan kita menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, juga masyarakat wong Embongan iki kabeh khususnya semakin cerdas ya. Terima kasih. Dengan rekan-rekan semua kita nanti kita bisa ngobrol santai apapun profesinya. Awang cilik-cilik ini ben ono sarana untuk ngomong ya. Bener Mas. Ada penampungnya untuk berkeluh kesah. Bener, Mas, mau didengarkan mau tidak, nih wong Embongan mesti dengar. Oh, wong Embongan pasti. Makanya saya setuju dengan podcast dengan iki. Wong Embongan itu bener iki Mas. Jadi segalanya bisa mendengarkan walaupun dari kalangan atas sampai bawah dia bisa mendengarkan sekaligus bisa masuk ke sini. Jadi tidak terikat di sini Mas. Kelihatannya kan seperti itu. Jenengan iki. Khusus semuanya wong ngarani wong rakyat jelantah. Lah, bener Mas. Rakyat jelantah. Apapun menjadi keluh kesah, cerita apapun nanti kita akan coba sampaikan, kita cerita berbagi bersama nggih yang penting ini. Sama bener Mas. Ndak tahu wong Embongan atau masyarakat umum nggih. Jelas kita nanti kita bercerita mungkin suatu saat apa yang kita obrolkan, apa yang kita sampaikan menjadi masukan bagi sesuatu instansi terkait atau pemangku wilayah, pengambil kebijakan maksudnya itu ya. Terima kasih Cak Yauti, mudah-mudahan nanti dengan berkenan untuk saya undang kembali dalam sesi yang lain, mungkin punya cerita kembali nggih. Kita akan sambung ke sesi selanjutnya nggih. Jadi apa yang kita menjadi curhatan Cak Yauti mungkin ada sesi kembali atau tema kembali yang mungkin beliaunya punya cerita, kita akan dengarkan seluruh cerita apa aja yang menjadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita sama-sama wong Embongan. Matur suwun dan terima kasih Mas Alvin dengan mengundang saya. Semoga podcast dengan ini tambah terkenal di Jawa Timur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih bersama saya wong Embongan punya cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen manungsa wis lali marang Gusti, yen manungsa wis lali